Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winaldi Priana, NRP 184010205. Saya dari kelas 18 MJD. Saya akan mempresentasikan tentang kepribadian konsumen bagian 2. Kepribadian konsumen tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kepribadian dan memahami perbedaan konsumen. Para pemasar tertarik untuk memahami bagaimana kepribadian mempengaruhi perilaku konsumsi, karena pengetahuan tersebut memungkinkan mereka mampu memahami konsumen dengan lebih baik dan mampu membagi-bagi serta membidik para konsumen yang cenderung menanggapi secara positif komunikasi menangani produk atau jasa yang pemasar lakukan. Beberapa kepribadian khusus yang memberikan wawasan mengenai perilaku konsumen. Yang pertama, keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Para praktisi pemasar berusaha mempelajari semua yang dapat mereka pelajari mengenai inovator konsumen, yaitu mereka yang cenderung menjadi orang pertama mencoba berbagai produk, jasa, atau praktik baru, karena respon pasar para inovator tersebut sering menjadi petunjuk atas faktor-faktor yang akhirnya akan menentukan sukses atau gagalnya produk atau jasa baru tertentu. Sifat-sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara inovator konsumen dan bukan inovator meliputi sifat konsumen yang berupa keinovatifan, dogmatisme, karakter sosial, tingkat stimulasi optimum, dan sifat mencari variasi kesenangan baru. Adapun poin yang kedua, yaitu keinovatifan konsumen. Ukuran sifat kepribadian memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. 6 macam ukuran keinovatifan konsumen yang telah dirancang untuk memperoleh batas-batas yang fleksibel menurut domain yang dipelajari, yaitu skala tersebut dapat digunakan untuk mempelajari golongan produk yang luas, contohnya seperti komputer pribadi. Cabang golongan produk, contohnya seperti komputer notebook, atau tipe produk, contohnya seperti komputer notebook mini seberat 3 pound. Poin ketiga ada dogmatisme. Para konsumen yang sangat dogmatis atau berpikir terbuka cenderung lebih bersedia menentukan iklan berbagai produk atau jasa baru yang berisi himbauan dari tokoh yang sudah terkenal. Maksudnya, para pemasar menggunakan para selebriti dalam iklan produk baru mereka agar para konsumen yang mungkin keengganan atau bukan inovator lebih mudah menerima inovasi itu. Sebaliknya, konsumen yang rendah dogmatisnya atau yang sering tinggi keinovatifannya menerima berbagai pesan yang menekankan pada perbedaan manfaat berbagai bentuk informasi nyata lainnya mengenai pemakaian produk. Poin keempat yaitu karakter sosial. Para konsumen yang diarahkan oleh diri sendiri dan oleh orang lain tipe pesan promosi yang berbeda. Orang yang diarahkan oleh diri sendiri lebih menyukai iklan-iklan yang menekankan sifat-sifat produk dan manfaat, memungkinkan produk menggunakan nilai dan standar mereka menilai produk. Sedangkan orang yang diarahkan oleh orang lain lebih menyukai iklan-iklan yang menonjolkan lingkungan masyarakat atau penerimaan yang disetujuinya atau sesuai dengan kecenderungannya mereka untuk melihat tujuan memperoleh produk. Dan poin selanjutnya yaitu tingkat stimulasi optimum. Skor TSO atau tingkat stimulasi optimum kelihatan mencerminkan tingkat stimulasi gaya hidup yang diinginkan seseorang. Contohnya, para konsumen yang gaya hidupnya sebenarnya sama dengan skor TSO atau tingkat stimulasi optimum, mereka kelihatan sangat puas. Sedangkan orang-orang yang gaya hidupnya kurang memperoleh stimulasi, yaitu skor TSO, mereka lebih besar daripada gaya hidup mereka sekarang ini. Poin selanjutnya, pencari variasi kesenangan baru. Sifat yang digerakkan oleh kepribadian yang persis sama dan berhubungan dengan TSO adalah pencari variasi atau kesenangan baru. Kelihatannya, berbagai tipe konsumen pencari variasi, perilaku pembelian yang bersifat penyelidikan, atau misalnya
berpindah merek untuk menjalani berbagai pilihan baru dan mungkin alternatif yang lebih baik. Penyelidikan pengalaman orang lain atau misalnya memperoleh informasi yang mengenai pilihan baru atau berbeda dan kemudian memikirkan ataupun merenungkan pilihan tersebut dan keinovatifan pemakaiannya, atau misalnya menggunakan produk yang sudah biasa dipakai dengan cara baru. Yaitu ada poin kedua setelah poin pertama tadi, yaitu faktor kepribadian kognitif. Para peneliti konsumen semakin tertarik pada cara faktor-faktor kepribadian mempengaruhi berbagai aspek perilaku konsumen, khususnya dua sifat kepribadian kognitif: kebutuhan akan kognisi dan orang yang suka visual atau pengamat atau visualizer versus orang yang suka verbal atau kata-kata telah bermanfaat dalam memahami berbagai aspek perilaku konsumen yang dipilih. Dan faktor kepribadian kognitif juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kebutuhan akan kognisi. Karakteristik kepribadian kognitif yang menjanjikan adalah kebutuhan akan kognisi. Kebutuhan ini mengukur kebutuhan atau kesenangan seseorang untuk berpikir. Riset yang ada menyatakan bahwa konsumen yang tinggi KK-nya mungkin lebih responsif terhadap bagian iklan yang banyak memuat informasi atau deskripsi yang berhubungan dengan produk. Konsumen yang relatif rendah KK-nya mungkin lebih tertarik pada latar belakang atau aspek di sekitar iklan seperti media yang menarik atau selebriti yang terkenal. Dan poin yang kedua yaitu orang yang suka visual versus orang yang suka variabel. Riset kepribadian kognitif menggolongkan konsumen ke dalam kelompok orang yang suka visual atau konsumen yang lebih menyukai informasi visual dan produk yang menekankan pada penawaran visual, seperti keanggotaan dalam klub video type, atau orang yang suka verbal seperti keengganannya atau klub buku atau klub audio-type. Adapun poin terakhir yaitu yang ketiga setelah faktor kepribadian kognitif ada dari materialisme konsumen sampai konsumsi kompulsif. Para peneliti konsumen menjadi semakin tertarik untuk mempelajari berbagai konsumsi dan sifat kepemilikan yang saling berkaitan. Sifat-sifat ini berkaitan dengan realisme konsumen sampai ke perilaku konsumsi yang mendalam, ke perilaku yang kompulsif. Materialisme konsumen. Materialisme atau tingkat di mana seseorang dianggap materialistis merupakan topik yang sering dibicarakan dalam surat kabar, majalah, dan TV. Misalnya, orang Amerika sangat materialistis. Data dalam percakapan dari dalam percakapan sehari-hari di mana teman atau ia sangat materialistis sebagai sifat kepribadian membedakan antara individu yang menganggap kepemilikan barang sangat penting bagi identitas dan kehidupan mereka dan orang-orang yang menganggap kepemilikan barang merupakan hal yang sekunder. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.